Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam pembelajaran dalam kitab Durusul Lughatil Arabiyyati li Ghairi Natikina Biha. Durusul pembelajaran al-lughati bahasa al-Arabiyyati Arab li untuk ghairi yang bukan natikina berbicara biha dengan bahasa Arab. Hari ini kita lanjut pada latihan yang kedua dalam pembelajaran yang kelima. Pada latihan kedua ini dalam pembelajaran kelima, kita akan latihan tentang bagaimana membuat mudhof dan mudhof ilaih atau pemilik dan yang dimiliki. Adib artinya mudhofkan atau kaitkan al-kalimatal ula, kaitkan kata yang pertama ila saniyah kepada kata yang kedua. Seperti di sini ada kata kitabun dan ada kata Muhammadun. Kata kitabun dengan Muhammadun ini kita akan membuat susunan yang kita sebut dengan mudhof dan mudhof ilaih sebagaimana dalam pembelajaran yang kelima ini yang menitik beratkan pada pemahaman tentang mudhof dan mudhof ilaih. Jadi kata kitabun itu adalah benda yang dimiliki oleh Muhammad. Muhammad ini adalah pemilik. Di sini dibaca un dan Muhammadun juga dibaca un. Kitabun dengan Muhammadun sama-sama dibaca un. Tapi kalau sudah masuk dalam susunan kalimat mudhof dan mudhof ilaih, maka yang dimiliki atau mudhof itu tidak bisa lagi dibaca un, tapi harus dibaca u. Seperti kitabu Muhammadin. Mana mudhofnya? Yang dimiliki yaitu kitab. Mana pemiliknya? Yaitu Muhammad. Maka dari itu yang dimiliki dibacanya sedangkan pemiliknya dibacanya ih. Jadi itu tandanya yang dimilikinya dibaca tidak boleh dibaca un, dan yang dimiliki dibaca ih. Maka daripada itu teman-teman sekalian, ada qolamun hamidun, berarti kalau kita ingin buat susunannya mudhof dan mudhof ilaih, maka qolamu hamidin. Nah, gampang kan? Qolamu hamidin, pulpennya Hamid. Baitun dengan Abbasun, berarti rumahnya Abbas. Tulis dulu baitu, nggak boleh dibaca ditulis tun. Baitu Abbasin. Nah, nggak boleh dibaca tun, tapi harus dibaca tun. Gurfatun dengan aliyun, maka ketika begitu tulis gurfatu aliyin. Kemudian daftarun dengan saidun, berarti daftaru saidin. Mindilu, nah daftar itu buku catatan, tadi kurpa kamar, mindil sapu tangan, yasirun berarti mindilu yasirin. Komisun dengan amarun, berarti komisu amarin. Sarirun dengan Khalidun, berarti sariru Khalidin.
Jadi seperti inilah pola kita membuat yang namanya susunan pemilik yang dimiliki dan dan pemiliknya. Jadi kalau kita dalam bercakap sehari-hari, kita pasti sering sekali berbicara tentang yang dimiliki dan pemiliknya, benda yang dimiliki dengan pemilik bendanya. Ini ketika yang pemiliknya nama orang. Bagaimana kalau pemiliknya juga adalah benda? Misalnya pintunya masjid, atau misalnya pintunya rumah, atau dapurnya rumah, atau atapnya rumah, ataupun juga lantainya rumah. Nah, pemiliknya di situ kan adalah kata benda juga, bukan manusia. Kalau manusia dibacanya in, Abbasin, Hamidin, Aliyin, Saidin, Yasirin, Amarin. Berbeda dengan kalau pemiliknya itu adalah kata benda. Seperti contoh maktabun dengan al-mudarris. Nah, di sini kan jelas nih pemiliknya di sini adalah mudarris, guru. Kalau di sini kan nama orang, kalau di sini nama benda atau nama pekerjaan. Maktabun dengan al-mudarris menjadilah maktabul mudarrisi. Kemudian ada lagi kata miftahul baiti, berarti miftahu al-baiti. Miftahu, nggak boleh karena kaidahnya mudhof itu atau yang dimiliki nggak boleh dibaca ataupun juga an. Kemudian dukanun dengan at-tajiru, berarti dukanu at-tajiri. Kemudian baitun dengan al-muhandis, berarti baitu muhandisi. Kemudian ismun dengan walad, berarti ismul waladi. Kitabun dengan Allah, berarti kitabullah, kitabullahi. Baitun dengan tabib, nah, baitu tabibi, dengan miftahu hun dengan asyayaro, berarti miftahu sayaro ti. Maka beginilah cara kita latihan untuk membentuk yang kita sebut sebagai mudhof dan mudhof ilaih. Pada latihan-latihan selanjutnya akan kita perdalam latihannya. Terima kasih banyak.